Para personel TNI menempuh perjalanan selama kurang lebih 3 jam dari desa Persikaman melalui Aik Raisan dan Aik Mompang. Mereka juga membawa bantuan logistik bagi korban bencana seperti makanan dan obat-obatan. Sepanjang rute ditemukan sedikitnya 20 titik longsor yang menghambat akses menuju lokasi. Di lokasi, personel TNI bersama masyarakat juga menyiapkan tempat pendaratan helikopter untuk menerjunkan bantuan logistik kepada masyarakat terdampak bencana. Kebutuhan mendesak masyarakat saat ini adalah beras, mie instan, minyak goreng, genset beserta bahan bakar, perangkat Starlink, obat-obatan serta baju layak pakai. Dampak bencana banjir bandang yang menerjang Kabupaten Aceh Barat dan Aceh Tenggara menyisakan duka yang sangat mendalam. Dengan sisa-sisa tenaga, mereka mencoba bangkit bersihkan rumah mereka yang terendam lumpur dan gelondongan kayu. Nur Kamari tak kuasa menahan tangis di hadapan salah satu anggota DPRD yang mengunjunginya di Desa Jambak, Aceh Barat. Rumahnya porak-poranda diterjang banjir. Dengan sisa-sisa tenaganya, Nur Kamari mencoba membersihkan rumahnya yang dipenuhi lumpur dan gelondongan kayu dengan alat-alat seadanya. Masih jelas dalam ingatannya saat banjir bandang menerjang, dia dan keluarganya menyelamatkan diri ke bukit ketika ketinggian air mencapai 3 meter lebih. Waktu banjir saya kelaparan satu hari satu malam. Gak ada nasi. Sekarang masih lumpur, Pak. Hampir mati pun saya pulang ke situ ambil baju. Lewat ini airnya. Gak bisa masuk ke rumah, Pak. Kami lari ke bukit. Memang hampir mati. Apa hidup apa mati nggak tahu. Lewat pala seumur hidup belum nengok. Nur Kamari tak sendiri. Ada ratusan keluarga di pelosok Desa Jambak harus kehilangan rumah mereka. Tercatat 250 rumah rusak dan hilang pasca diterjang banjir bandang. Sementara itu puluhan warga korban banjir bandang yang tinggal di pengungsian Desa Lesar, Aceh Tenggara berebut pakaian bekas sumbangan dari berbagai pihak. Mereka memilih pakaian yang bisa mereka pakai karena hampir seluruh harta benda dan rumah mereka hanyut terbawa arus banjir bandang dan hanya menyisakan sehelai baju di badan. Baju baru nggak ada, baju pakai dalam semua untuk sementara waktu ini nggak ada dapat. Tapi butuh yang itu pakai apa? Ibu butuh wanita. Ya, untuk keperluan wanita. Ya. Jadi yang baju yang banyak ini baju apa aja ini? Baju gamis, anak-anak. Baju anak-anak ya. Pakai sehari-hari. Juliani dan warga lainnya berharap selain pakaian harian, ada bantuan seragam dan keperluan sekolah layak pakai untuk anak-anak mereka. Dari Kabupaten Aceh Tenggara dan Aceh Barat, Media Arjuna, Afsah, iNews melaporkan. Ribuan orang masih mengungsi ke sejumlah titik aman akibat rumahnya hilang diterjang banjir bandang di Aceh Utara. Di Desa Rumo Raya, Kecamatan Langkahan, anak dan lansia menempati tenda seadanya di perkebunan sawit. Ratusan jiwa terpaksa bertahan di tenda pengungsian yang dibangun swadaya masyarakat di perkebunan sawit Desa Rumo Raya, Kecamatan Langkahan, Aceh Utara. Hampir 2 pekan mereka bertahan di tenda seadanya karena rumah mereka hilang diterjang banjir bandang pada 26 November lalu. Mereka menyambung hidup dengan bantuan swadaya masyarakat. Sejumlah dermawan membantu logistik dan obat-obatan. Kini korban bencana banjir bandang hanya bisa pasrah dengan kondisi yang sangat memprihatinkan. Bahan kalau swadaya masyarakat, bantuan dari masyarakat, beras, seperti layaknya pangan biasa lah. Cuma yang nggak ada ikan ya, kelambu, selop, berarti mesin ya. Kalau memang kita perlukan di sini genset satu ya. Desa Rumo Raya, Kecamatan Langkahan merupakan desa terparah terdampak banjir.
Sementara seluruh rumah yang berkonstruksi kayu hilang diterjang banjir bandang. Dari Kabupaten Aceh Utara, Armia Jamil, iNews melaporkan. Gubernur Aceh Muzakir Madaf tidak kuasa menahan kesedihan saat menceritakan kondisi Aceh usai diterjang banjir dan longsor. Kalau kita bergantung kepada manusia, kita kecewa. Tapi kalau kita bergantung kepada Allah, ya kita terima semua apa adanya gitu. Kita akan terima apa adanya. Gubernur Aceh Muzakir Manaf menceritakan kondisi terkini di Aceh pasca bencana banjir dan tanah longsor. Saya tidak bisa membayangkan. Dirinya pun tak kuasa menahan tangis saat menceritakan kondisi terkini Aceh. Dirinya pun tak mempersoalkan terkait status bencana nasional yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan memilih fokus pada penyaluran bantuan bagi warga Aceh yang terdampak dan masih terisolir. Semoga bantuan tepat. Apa ada di Aceh, dapat orang tolong ke Aceh. Seperti itu. Gubernur yang akrab disapa dengan Mualim ini juga mengaku kecewa terhadap sejumlah pemimpin daerah di Aceh yang dianggap lari dari tanggung jawabnya saat bencana melanda warganya. Bupati Aceh yang seperti itu ya kembali kanan aja. Apa ya seperti itulah memimpin rakyat itu tidak fokus ya, tidak dapat tanggung jawab. Masa begini-gini dia lari di Medan lah, karaoke lah. Ada yang karaoke malah. Itulah lebih kurang. BNPB sendiri mencatat hingga Rabu malam sebanyak 894.501 orang mengungsi akibat bencana banjir dan longsor Sumatera, di mana sebagian besar pengungsi berada di Banda Aceh. Dari Aceh, tim liputan iNews melaporkan. Tingginya intensitas hujan yang mengguyur Kota Padang sejak Rabu dini hari mengakibatkan meluapnya aliran Sungai Batang Kuranji hingga ke permukiman warga di Batu Buswak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Banjir juga memutuskan satu-satunya akses jalan menuju lokasi permukiman warga tersebut. Satu-satu, yuk. Lewat dulu ada itu, lewat dulu dia. Sejumlah warga yang terjebak derasnya banjir terpaksa dievakuasi oleh petugas ke tempat yang lebih aman. Curah hujan sudah berhentinya dari subuh pagi tadi dan mengakibatkan sungai meluap lagi. Nah, di sana, di sebelah sana, di seberang sana kita lihat ada warga yang butuh diungsikan karena jalan yang biasa ditempuh itu sudah putus. Putusnya akses jalan menuju permukiman warga membuat puluhan warga yang berada di kawasan tersebut terisolir. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sekitar 40 prajurit TNI dari Yonif 122 TS dan Yonif 125 Simbisa Long March atau berjalan kaki menembus longsor di Kecamatan Sitahwis, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Mereka membawa logistik sekaligus membuka akses distribusi sambil berpatroli.